Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kita dan Anda berada di segmen terakhir ya, masih membahas terkait dengan pentingnya gigi tiruan. Kita kembali dulu ke Dokter Ulfa. Kalau untuk tantangan tersendiri yang sering dihadapi oleh pengguna gigi tiruan itu seperti apa sih dokter? Mungkin untuk pertama kali pemakaian gigi tiruan itu yang adaptasi kali ya. Adanya rasa tidak nyaman, otomatis ada juga pasien itu yang baru sekali pakai, dia merasa tidak nyaman, terus dia datang ke dokter gigi lagi, kan dokter giginya menyarankan untuk dipakai dulu selama 2 minggu untuk adaptasi dulu, kemudian sampai di rumah dia nggak pakai tiap hari. Kalau yang lepasan ini ya ceritanya, dia nggak pakai tiap hari, jadi kan adaptasinya juga tidak maksimal ya, karena nggak dipakai tiap hari. Pakai misal 1 hari ini pakai, 2 hari lagi lupa, 1 hari lagi pakai, karena pasien tidak sabar itu tadi. Terus bisa juga karena memang yang membuat rasa tidak nyaman itu karena memang adanya kontak atau kesalahan dari pembuatan gigi tiruannya. Maksudnya jika ada keluhan-keluhan seperti itu, sebaiknya kontrol lagi ke dokter giginya biar untuk diperbaiki gitu kan. Kadang pasiennya tidak kontrol lagi, jadi tidak bisa ditangani dengan baik. Nggak sabaran ya, ini sering dijumpai ya dokter Elsa ya. Kalau untuk tadi kan ada yang lepasan ya dokter ya, itu menjaga sterilnya seperti apa sih dokter untuk pasiennya? Untuk penjagaan kebersihannya. Kebersihan gigi tiruan, merawat gigi tiruannya itu bisa kalau yang lepasan kita malam hari tidak digunakan atau diistirahatkan, sekalian juga mengistirahatkan kondisi rongga mulut kita. Caranya kita bersihkan, kita sikat dengan pelan menggunakan air hangat atau bisa dengan sabun cuci piring biasanya yang mudah ditemukan. Pakai sabun cuci piring ya dokter? Bukan pakai ini odol. Justru jangan pakai odol karena bahannya kan berbeda dengan gigi asli kan. Jadi cukup dengan sabun cuci piring saja atau ada cairan khusus juga ada. Tapi yang memudahkan pakai sabun cuci piring. Terus pas tidak digunakan kita simpan di tempat tertutup atau bisa juga kita rendam di air yang bersih, air hangat. Ini saya baru tahu nih kalau yang pembersihannya juga pakai untuk cuci piring ya. Biasanya kan pakai pasta gigi ya dokter Elvi. Kalau untuk di paskes pertama sebenarnya ada tanggungan BPJS nggak sih dokter terkait dengan gigi tiruan ini dari dokter Elsa? Ya, kalau di BPJS di puskesmas pasti akan diakomodir kalau yang memang keperluan dokter gigi. Hanya saja mungkin kita secara di Kota Bengkulu sendiri masih ada keterbatasan alat, keterbatasan bahan seperti itu ya untuk khususnya untuk yang gigi palsu ini. Jadi memang untuk sekarang dirujuk pakai BPJS, nanti di rumah sakit akan dibuatkan atau akan dipertimbangkan pembuatan gigi palsu yang gratis atau sesuai dengan BPJS tanggungannya. Tapi mungkin kalau yang BPJS nggak banyak variasi ya, untuk nggak banyak pilihannya, mungkin ada keterbatasan juga tertentu untuk jenis sama grade-grade-nya seperti itu. Jadi ditanggung kok sama ditanggung BPJS. Ya. Kalau untuk dokter Ulfa mungkin juga ada tips untuk memilih dokter gigi pemasangan gigi tiruan nih. Atau boleh menyarankan dokter Ulfa sendiri ya. Nah, kalau untuk tentunya semua dokter gigi ya bisa melakukan pemasangan gigi tiruan. Tetapi memang kalau ada beberapa kasus yang lebih kompleks itu harus datang ke dokter spesialis. Mungkin kalau untuk pertama kali ini kita kan sebagai pasien kita nggak tahu nih kasus kita apa, kita bisa datang ke dokter gigi umum untuk diperiksa dulu. Nah, jika dokter giginya memang bukan kompetensi
kami gitu kan, maka akan merujuk ke dokter spesialis khusus pembuatan gigi tiruan atau yang disebut dengan spesialis prostodonsia gitu. Untuk biayanya pemasangan gigi palsu ini atau gigi tiruan ini seperti apa dokter? Apakah dia relatif mahal atau seperti apa? Biar ini mengedukasi pemirsa di rumah supaya menjaga giginya ya. Kalau untuk biayanya tergantung itu tadi, tergantung jenis gigi tiruannya, tergantung bahan yang digunakan. Jadi nanti dokter giginya juga bisa berdiskusi dengan pasien. Jadi bisa didiskusikan pasiennya maunya yang seperti apa, dengan tentunya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing dari jenis gigi tiruan tersebut. Gitu. Pasti ada negatif dan positifnya ya, iya. Seimbang ya dokter ya. Dari dokter Elsa, apa ada tips untuk pemirsa di rumah menjaga kesehatannya, terlebih lagi untuk yang sudah ada riwayat penyakit seperti DM tadi? Ya, kalau pesannya sih kalau untuk yang ada penyakit yang mendasari jadinya butuh gigi palsu, ya penyakit yang mendasarinya dulu yang harus terkontrol, ya. Karena kayaknya percuma juga udah dipasang gigi tiruan, tetapi penyakit yang mendasarinya nggak dikontrol atau nggak diobati, jatuhnya kan nanti nggak ada yang saling mendukung, gigi tiruannya udah oke, tapi diabetesnya masih belum maksimal, nanti mungkin akan terjadi kesalahpahaman antara gigi tiruan sama gusinya tadi. Mungkin bisa jadi kalau nanti ada abses, nanti absesnya akan berulang atau absesnya akan lama sembuh. Kan kalau orang diabetes kan memang proses penyembuhan luka yang terjadi itu akan sangat lamban. Jadi kalau memang ada penyakit yang mendasari, penyakit mendasarinya juga harus terkontrol. Ya kayak kalau kita bahasnya diabetes mellitus, ya minum obatnya harus rutin, ya kontrol check up-nya juga harus rutin, pemeriksaan gula darah sewaktunya, pemeriksaan gula darah puasanya itu juga harus dikontrol, terutama ya perilaku hidup bersih dan sehatnya juga jangan dilupakan seperti itu. Karena setiap segmen juga perilaku hidup sehat ya. Tinggal Ya dokter ya, untuk diedukasikan kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Dokter Ulfa dan juga Dokter Elsa karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting untuk pemirsa di rumah. Diharapkan ini juga dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Alda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.